Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil analisis kami terhadap asas dan anatomi surat perjanjian kerjasama untuk memenuhi ujian tengah semester hukum perikatan. Saya, Salma Putri Syifa, bersama teman saya, Marsa Nashwa, Erlangga Pratama, dan M. Haikal, akan memaparkan tentang analisis asas dan anatomi surat perjanjian kerjasama. Langsung masuk ke analisis yang pertama mengenai analisis asas yang akan dijelaskan oleh Marsha. Baik, materi yang pertama adalah analisis asas dalam pasal 1 berisi tentang maksud perjanjian kerjasama. Ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan verifikasi atlas dan juga peta cetak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka sesuai dengan kompetensi dan kewenangan para pihak. Analisis mengenai pasal ini, pada pasal 1 bisa kita ketahui terdapat asas konsensualisme, karena terdapat kesepakatan yang terjadi terhadap para pihak yang tercantum dalam kontrak perjanjian tersebut. Lalu adanya asas kepribadian terhadap kontrak perjanjian ini, itu antara PT Pameterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial. Next. Dalam pasal 2, objek perjanjian kerjasama. Objek perjanjian kerjasama ini adalah atlas dan peta cetak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka. Analisis terhadap pasal ini menjelaskan tentang objek apa saja yang akan dilaksanakan atau dibuat dalam kesepakatan kontrak perjanjian kerjasama. Dalam pasal 3 tentang ruang lingkup, para pihak akan menjalin kerjasama yang efektif dan efisien dalam bidang penyajian informasi geospasial dalam bentuk atlas dan peta cetak, dengan batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki pada bidang pekerjaan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan peta. Lalu yang kedua, koreksi atlas dan peta cetak, terdiri dari koreksi grafis dan kesesuaian terhadap standar pemetaan dan koreksi toponimi dan keterangan geografi lain. Yang ketiga, penyampaian hasil koreksi. Yang keempat, pelaporan dan penyerahan hasil koreksi. Analisis terhadap pasal ini bisa diketahui terdapat asas kebebasan berkontrak, karena dalam pasal ini para pihak yang sepakat guna membuat kontrak perjanjian ini untuk menentukan ruang lingkup apa saja yang akan dilaksanakan terhadap para pihak. Berikutnya. Dalam pasal 4, hak dan kewajiban pihak ke-1. Pihak ke-1 itu berhak untuk menerima informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan sesuai saran dari pihak kedua, dan memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua, berupa laporan hasil koreksi, atlas, dan peta cetak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka, dan berita acara kelayakan untuk pencetakan peta setelah peta diperbaiki sesuai dengan laporan hasil koreksi peta cetak produk PT Pameterindo Edukatama Aneka, dan dinyatakan layak cetak oleh pihak kedua. Next. Dan pihak ke-1 berkewajiban memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh pihak kedua sehubungan pelaksanaan pekerjaan verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka, dan melaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kedua, sesuai dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini. Setelah adanya surat permintaan dari pihak kedua, analisis terhadap pasal 4 terdapat asas kebebasan berkontrak, karena dalam pasal ini para pihak yang sepakat guna membuat kontrak perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh pihak ke-1. Next, pasal 5. Hak dan kewajiban pihak kedua. Pihak kedua itu berhak untuk memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan, lalu menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini, dan mengajukan usulan penawaran harga atas seluruh pelaksanaan pekerjaan. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama ini, melaksanakan pekerjaan secara profesional, lalu memberikan informasi dan saran untuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak ke-1, dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak ke-1 berupa laporan hasil koreksi atlas dan peta cetak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka dan juga berita acara kelayakan untuk pencetakan peta. Analisis terhadap pasal 5 terdapat asas kebebasan berkontrak.
Karena dalam pasal ini, para pihak yang sepakat guna membuat kontrak perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban apa-apa saja yang harus dijalankan, serta didapatkan oleh pihak kedua. Pasal 6 tentang pengaturan teknis. Untuk memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak membuat program atau rencana tindak sebagai satu kesatuan perjanjian kerjasama ini yang meliputi bidang pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Lalu analisis terhadap pasal 6 terdapat asas kebebasan berkontrak. Karena dalam pasal ini, para pihak yang sepakat guna membuat kontrak perjanjian untuk menentukan pengaturan teknis apa saja yang harus dijalankan oleh para pihak dalam menjalankan kontrak perjanjian tersebut. Baik, selanjutnya pasal 7 tentang pelaksanaan. Pertama, perencanaan pekerjaan, verifikasi atlas dan peta cetak produk PT Pematrindo Edukatama Aneka dilakukan oleh para pihak. Yang kedua, perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, para pihak sepakat dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis pada pasal 7 terdapat asas kebebasan berkontrak. Karena dalam pasal ini, para pihak yang sepakat guna membuat kontrak perjanjian ini untuk menentukan pelaksanaan apa saja yang harus dijalankan oleh para pihak dalam melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam kontrak perjanjian. Selanjutnya pasal 8, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Di pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diterima oleh pihak satu yang dinyatakan dalam berita acara kelayakan untuk pencetakan peta selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama. Analisis pada pasal 8 terdapat asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal ini dinyatakan para pihak menentukan durasi atau jangka waktu pelaksanaan perjanjian kontrak tersebut. Selanjutnya pasal 9 tentang pembiayaan. Pertama, para pihak secara pasti telah sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT Pematrindo Edukatama Aneka sebesar 20 juta rupiah dengan rincian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan peta. Yang kedua, koreksi cetak. Yang ketiga, penyampaian hasil koreksi. Dan yang keempat, pelaporan dan penyerahan peta hasil koreksi. Yang selanjutnya, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada pihak satu, dan jumlah biaya pekerjaan tersebut di atas sudah termasuk segala biaya pengeluaran, pajak, dan biaya lain yang harus dibayar oleh pihak satu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis pada pasal 9 terdapat asas kebebasan berkontrak, karena dalam pasal ini para pihak yang sepakat mengenai hal pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu kontrak perjanjian ini. Pasal 10, cara pembayaran. Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening PNBP di Bank BNI Cabang Bogor atas nama Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Utama BIK. Yang kedua, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Analisis pada pasal 10 menjelaskan bahwa pembayaran oleh pihak satu dilaksanakan secara langsung melalui rekening pihak kedua atas nama Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Utama BIK yang paling lambat dilaksanakan 14 hari setelah perjanjian kerja sama dan ditandatangani. Pada pasal 10 memuat persetujuan perjanjian secara tertulis. Kita langsung pasal 12 itu force majeure. Pertama, yang dimaksud force majeure atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan para pihak yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan para pihak. Yaitu yang pertama, bencana alam. Yang kedua, perang revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan, dan kekacauan atau kebakaran. Yang keempat, keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Airlangga.
Apabila terjadi force majeure, maka yang pertama, pihak kedua memberitahukan kepada pihak satu atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa. Yang kedua, pihak satu menyatakan secara tertulis kepada pihak kedua atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa. Yang ketiga, apabila dalam waktu 7 hari terjadinya keadaan memaksa, pihak satu tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka pihak kedua berhak mengajukan keadaan memaksa kepada pihak satu untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Yang keempat, jika dalam waktu 3 kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan pihak kedua kepada pihak satu tentang keadaan memaksa tersebut, pihak satu tidak memberikan jawaban, maka pihak satu dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut. Yang kelima, pihak kedua segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh pihak satu. Dan yang terakhir, pembayaran pihak satu kepada pihak kedua dilakukan perhitungan setelah pihak kedua menyelesaikan kewajibannya. Dari pasal tersebut, menurut pasal 12, apabila terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan pekerjaan bagi pihak ke-1 maupun pihak kedua, seperti terjadinya bencana alam, terjadinya peperangan, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran, dan keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah, maka pihak kedua berkewajiban memberitahukannya kepada pihak ke-1. Begitu pula sebaliknya. Pasal 12 memuat asas kepastian hukum, di mana adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dan juga memuat asas kebebasan berkontrak, di mana pihak satu dan pihak kedua membuat pernyataan dan persetujuan secara tertulis. Pasal 13, pengakhiran perjanjian. Yang pertama, perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan bersama para pihak secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini. Yang kedua, dalam jangka waktu 1 bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangannya perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaan. Yang ketiga, atas permintaan sendiri oleh pihak kedua dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dan wajib menyerahkan pekerjaan yang selama ini telah dilaksanakan. Salah satu pihak yang tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau prestasi, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran atau peringatan minimal 14 hari kalender, dan pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama ini dari pihak yang dirugikan. Yang kedua, berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum dilaksanakan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya. Dari analisis pasal ke-13, pasal 13 memuat asas kepastian hukum karena adanya kesepakatan para pihak secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian kerjasama, dan asas kekuatan mengikat di mana berakhirnya perjanjian kerjasama tidak menghapuskan kewajiban para pihak sampai terselesaikannya kewajiban oleh para pihak. Pasal 14, penyelesaian perselisihan. Yang pertama, apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Yang kedua, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh para pihak dan terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama, 1 orang wakil dari pihak ke-1 sebagai anggota, yang kedua, 1 orang wakil dari pihak kedua sebagai anggota, dan yang terakhir, 1 orang di luar para pihak yang ahli sebagai ketua yang disetujui oleh para pihak. Yang ketiga, keputusan panitia pendamai ini mengikat para pihak dan biaya penyelesaian penyelisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh para pihak. Jika keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau para pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Dari analisis di atas, menurut pasal 14, apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah.
Tapi apabila cara musyawarah tidak efektif, maka dapat diselesaikan dengan cara mediator oleh panitia pendamai yang dibentuk oleh pihak ke-1 dan pihak kedua. Pasal 14 memuat asal keseimbangan, karena apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai sebagai mediator. Dan asas kepastian hukum karena disebutkan dalam pasal 3, keputusan panitia pendamai ini mengikat para pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh para pihak. Pasal 15, lain-lain. Yang pertama, informasi geospasial yang dihasilkan dari kerjasama ini diselenggarakan sesuai kaidah teknis yang berlaku. Dalam hal informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan digunakan untuk keperluan pendidikan, pembangunan, batas wilayah, atau hal-hal lain yang mengikat secara hukum. Maka informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukan pihak kedua di dalam forum eksekutif dan atau legislatif. Dari analisis di atas, pasal 15 menjelaskan informasi mengenai geospasial harus sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku karena akan digunakan untuk keperluan pendidikan, pembangunan, batas wilayah, atau hal-hal lain yang mengikat secara hukum. Informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukan pihak kedua baik dalam forum eksekutif maupun legislatif. Pasal 16, yaitu transparansi. Kerjasama ini dilaksanakan berlandasan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ini mengandung asas kebebasan berkontrak karena adanya prinsip keterbukaan dan transparansi publik, di mana asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan untuk bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Pasal 17, perubahan. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, perubahan-perubahan yang dipandang oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tambahan atau addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Dari pasal 17 menjelaskan segala sesuatu yang belum diatur mengalami perubahan yang dikehendaki bagi kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan dan merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerjasama ini. Pasal 18, penutup. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak ke-1 dan pihak kedua, serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini. Pasal 18 menjelaskan perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 rangkap dengan materai dan kebutuhan hukumnya sama bagi kedua belah pihak, serta tembusan dari perjanjian kerja antara pihak ke-1 dan pihak kedua akan disampaikan kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam hubungan pekerjaan ini. Pasal 18 memuat asas kebebasan berkontrak karena memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan asas keseimbangan karena disebutkan perjanjian kerjasama ini dibuat 2 rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak ke-1 dan pihak kedua, di mana perjanjian kerja ini mengikat kedua belah pihak secara seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Baik, kita lanjut ke analisis anatomi. Jadi yang pertama di analisis anatomi ini dalam surat perjanjian kerjasama antara PT Pameterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial itu ada judul. Judul haruslah mencerminkan tujuan perjanjian tersebut. Selain itu, judul harus ditulis secara singkat dengan bahasa yang sesuai dengan KBBI disertai dengan penomoran seperti yang tertera di gambar berikut ini. Selanjutnya ada pembukaan. Nah, pembukaan ini merupakan awal akta yang menunjukkan tanggal atau tempat terjadinya perjanjian. Seperti pada surat kerjasama ini, terdapat kata-kata pada hari Selasa, tanggal 16 bulan Juni tahun 2015 yang bertanda tangan di bawah ini, itu merupakan kalimat pembukaan. Selanjutnya ada kompirasi.
Konspirasi di sini berisi tentang nama para pihak dalam perjanjian. Identitas para pihak dicantumkan menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak, seperti yang tertera di gambar di atas. Setelah konspirasi, masuklah kepada premisme. Premisme ini merupakan alasan atau dasar pertimbangan adanya perjanjian. Disebut pula sebagai konsideran atau latar belakang lahirnya perjanjian. Di sini seperti yang tertera pada gambar, merupakan bagian premisme yang ada pada surat kerjasama. Lalu setelah premisme, terdapat isi kontrak. Dalam surat kontrak perjanjian kerjasama PT Pametarindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial, isi kontrak berisi pasal-pasal dan segala pokok yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. Pasal-pasal ini sebagai bentuk pernyataan kehendak para pihak yang dituangkan dalam pernyataan tertulis. Isi perjanjian juga menjelaskan dengan detail objek perjanjian, segala hak dan kewajiban kedua belah pihak, juga dituangkan dalam isi surat ini serta uraian-uraian lengkap mengenai prestasi. Bahasa yang digunakan pun tidak multitafsir dan dapat dimengerti dengan baik. Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian ini hadir dalam isi perjanjian tersebut. Contohnya pada surat kerjasama ini ada di yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pasal 1 sampai pasal 18. Selanjutnya ada accept clause. Accept clause ini berisi mengenai one prestasi, force majeure, atau cara penyelesaian sengketa dalam urusan kerjasama. Hal ini diambil sebagai langkah preventif karena hal-hal di atas mungkin saja dapat terjadi. Dalam hal ini, surat kontrak perjanjian kerjasama PT Pametarindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial memiliki pasal mengenai one prestasi, force majeure, dan cara penyelesaian perselisihan. Seperti yang tertera di gambar di samping ini, pasal 12 force majeure. Lalu ada one prestasi ya pada pasal 13. Selanjutnya penyelesaian perselisihan pada pasal 14. Lalu setelah pasal-pasal tersebut masuk ke penutup. Penutup ini dilengkapi dengan tanda tangan dan materai seperti yang tertera di gambar berikut ini. Terima kasih, cukup sekian analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.